Oke, selamat bertemu kembali anak-anak kelas 9 dengan Misalti di sini. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, ya. Kalau ketika kelas 7, kalian sudah belajar tentang persamaan linear, yaitu persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu sebuah persamaan di mana ada variabelnya yang memiliki pangkat 2 atau pangkat kuadrat, ya. Nah, kita langsung aja cus kepada topik. Lebih kenal tentang persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Nah, secara bentuk umum, persamaan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat, ya. B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah, ingat ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal berikut. Tentukanlah nilai atau jumlah dari A ditambah B ditambah C dari persamaan kuadrat berikut. Di sini ada sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya agak berbeda dengan bentuk umum persamaan kuadrat yang ini, ya. Di sini dia bentuknya adalah 6 sama dengan negatif 17x dikurang 12x kuadrat. Nah, anak-anak, untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita harus rubah PK ini menjadi bentuk umum PK, ya. Sehingga di sini kita mau pindahkan ruas kanan ke ruas kiri semuanya. Ingat, ketika berpindah maka tanda yang menyertainya juga berubah. Tadi negatif 12x kuadrat itu menjadi 12x pangkat 2, lalu negatif 17x pindah ruas, dia menjadi tambah 17x sama dikurang, ditambah ya, oke, benar, ditambah 6 sama dengan 0, ya. Tetap positif 6 karena sedang nggak pindah. Nah, kalau udah bentuknya menyerupai bentuk umum persamaan kuadrat ini, maka kita sudah dengan mudah menentukan nilai pengganti dari A, B, dan C-nya. Maka di sini dapatlah bahwa A sama dengan 12, lalu B, ya, B sama dengan 17, dan C sama dengan positif 6. Sehingga ketika ditanya tentang jumlah A tambah B tambah C, maka kita akan dengan mudah mendapatkan jumlahnya, yaitu A ditambah B ditambah C itu sama dengan 12 ditambah 17 ditambah 6. Hasilnya adalah ini 29 tambah 6, 35. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, kita lanjut ke topik tentang akar-akar persamaan kuadrat. Apa sih akar-akar persamaan kuadrat? Apakah sama dengan akar-akar pohon? Ya, pohon itu ada akarnya. Nah, bentuk akar pohon itu sama, kalau kalian sudah belajar dari SD, akar itu, bentuk umum akar kuadrat itu adalah seperti ini. Ini bentuk umum akar kuadrat, ya kan? Nah, akar, misalkan akar dari 4, berarti hasilnya adalah positif 2 dan negatif 2. Sehingga dengan demikian, akar-akar persamaan kuadrat itu ada disebut dengan, ini disebut dengan X1, ini disebut dengan X2, ya. Jadi akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat itu adalah nilai pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut agar persamaan kuadrat tersebut menjadi benar. Contohnya seperti ini. Ada sebuah persamaan kuadrat, ya, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0, ya. Sebuah PK ini
akan bernilai benar jika X-nya itu 2 atau 3. Maksudnya adalah seperti ini, ya. Tadi di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jika X sama dengan 2, ya, maka di sini kan bernilai benar jika nilai X adalah 2 atau 3. Nah, sekarang kita coba, ya, jika X sama dengan 2, maka pernyataan ini menjadi benar apa tidak? Maka kita substitusi X-nya dengan 2, ya. Sehingga 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Benarkah dia 0? Harus sama ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga di sini 4 ya dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 0. 0 ruas kiri 0, ruas kanan 0. Maka dia benar, ya. Nah, sekarang seandainya kalau X sama dengan 3, apakah PK ini menjadi benar? Maka kita substitusi juga seperti yang di atas tadi. 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali 3 ditambah 6. Apakah benar sama dengan 0? Di sini 9 dikurang 15 ditambah 6 sama dengan 0. Maka setelah kita jumlahkan, ini 0. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka persamaan kuadrat ini benar dan akar-akarnya benar. Jadi di sini 2 dan 3 itu adalah merupakan akar kuadrat, ya, akar-akar dari PK, ya, dari PK X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Paham ya? Oke, kita teruskan lagi lebih lanjut. Lalu bagaimana cara menentukan akar-akar sebuah PK? Ya, di sini ada 3 cara yang akan kita pelajari. Cara pertama itu adalah dengan faktorisasi. Ya, ketika kamu kelas 8 sudah belajar tentang faktorisasi, jenis-jenis faktorisasi itu ada yang pertama adalah faktorisasi distributif, ya. Lalu ada faktorisasi selisih 2 kuadrat, dan ada juga faktorisasi kuadrat di mana koefisien kuadratnya atau A-nya itu sama dengan 1, dan yang terakhir adalah faktorisasi kuadrat, ya, di mana A-nya tidak sama dengan 1, bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1, bisa nilai negatif atau positif. Ya, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut. Lalu cara yang kedua dalam menentukan akar-akar sebuah PK itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi di sheet sebelumnya ini sudah jelaskan tentang akar. Jadi kuadrat sempurna itu adalah sebuah bilangan akar kuadrat yang kalau dia dicari akar-akarnya maka menghasilkan sebuah bilangan bulat. Ya, itu namanya akar kuadrat sempurna. Seperti misalnya di sini. Ya, X kuadrat sama dengan 4. Maka di sini ini adalah merupakan sebuah kuadrat sempurna. Ya, kenapa dikatakan kuadrat sempurna? Karena akar-akarnya itu menghasilkan bilangan bulat, ya, hasilkan bilangan bulat. Nah, di sini ketika kita mencari nilai X, ya, maka 4 menjadi akar kuadrat dari 4. Nah, hasilnya adalah positif 2 dan negatif 2. Ya, nanti lebih lanjut kita akan jelaskan. Lalu ada lagi salah satu cara untuk menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik, atau sering juga orang bilang dia namanya rumus ABC. Kenapa dikatakan rumus ABC? Karena di dalam rumus ini, menggunakan rumus kuadratik ini, nanti kita akan menggunakan nilai A, B, dan C.
untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Ya, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masuk ke materi tentang faktorisasi. Nah, untuk contoh yang pertama ini kita menggunakan faktorisasi, ya, faktorisasi kuadrat yang A sama dengan 1. Ya, kalau kalian ingat tentang pelajaran faktorisasi A sama dengan 1, maka ini apa sih faktorisasi itu? Faktorisasi itu apa? Faktorisasi itu adalah mengubah, ya, mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan, ya, menjadi bentuk perkalian, ya. Jadi mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian itu definisi daripada faktorisasi. Nah, seperti PKX kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0, ini bentuknya adalah penjumlahan semua kan. Maka kita akan rubah dia menjadi bentuk perkalian, ya. Nah, di sini ingat waktu kelas 8, maka dia menjadi 2 suku, ya. Di sini karena dia X kuadrat, berarti di sini X dikali X. Jadi perkalian 2 suku dengan 2 suku, ya. Kita rubah bentuk PK ini menjadi bentuk perkalian 2 suku dengan 2 suku. Nah, ini ditambah apa? Ditambah P dan ditambah Q. Nah, kita cari nilai pengganti PQ-nya itu. Maka di sini kita cari, karena di sini C-nya sama dengan 20, maka P dikali Q sama dengan 20. Dan B-nya sama dengan 9, maka P ditambah Q sama dengan 9. Maka kita carilah dua buah bilangan, apabila dikalikan dia hasilnya sama dengan 20, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 9. Maka dengan mudah, dengan faktor, ya, mencari faktor-faktor dari 20, maka kita bisa mendapatkan bahwa P-nya sama dengan 5, ya, dan Q-nya itu sama dengan 4, ya, karena 5 dikali 4 sama dengan 20 dan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal ganti P dan Q-nya dengan 5 dan 4. Maka bentuk faktorisasi dari X kuadrat ditambah 9X tambah 20 sama dengan 0 itu adalah X ditambah 5 dan X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana menentukan nilai akarnya? Nah, di sini kita langsung masukkan saja bahwa ini sama aja artinya dengan X1 ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan negatif 5. Oke. Lalu yang berikutnya, di sini kita sama aja artinya X ditambah 4 sama dengan 0, itu berarti X2 ditambah 4 sama dengan 0, maka X2 sama dengan negatif 4. Ya, sehingga akar-akar dari persamaan kuadratnya itu adalah negatif 5 dan negatif 4. Nah, kalian bisa substitusi, misalnya negatif 5 ke dalam persamaan ini, maka hasilnya pasti 0. Bisa diuji cobakan, ya. Di sini misalnya X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Kita substitusi X-nya dengan negatif 5. Maka negatif 5 dipangkat 2 ditambah 9 dikali negatif 5 ditambah 20 sama dengan 0. Apakah sama? Di sini berarti 25 dikurang 45 ditambah 20 sama dengan 0. Nah, ruas kiri ternyata sama dengan ruas kanan. Maka akar persamaan kuadrat X1 sama dengan negatif 5 adalah merupakan akar yang benar. Ya, paham nih? Kalau nggak ngerti diulang-ulang lagi, ya, harus sampai bisa. Kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk kepada contoh yang kedua, ya. Di sini suatu persamaan kuadrat itu akar-akarnya diketahui 2 dan 5. Tentukanlah persamaan kuadrat tersebut. Jadi ini kebalikan dari yang tadi.
Kalau soal yang tadi itu kita dikasih tahu persamaan kuadratnya, lalu disuruh menentukan akar-akarnya. Nah, pada persoalan yang ini, kita diberitahukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu 2 dan 5, lalu kita disuruh atau diminta untuk menentukan bentuk dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini diketahui, berarti kita langsung aja diketahui X1 sama dengan 2. Sehingga kalau kita rubah, di sini berarti X1 dikurang 2 sama dengan 0. Ini bentuknya sama ya. Oke. Nah, lalu yang diketahui adalah X2 sama dengan 5. Nah, ini kalau kita rubah bentuknya, ini menjadi X2 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, tadi bentuk faktorisasi itu adalah mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Nah, ini kita sebaliknya, kita merubah bentuk faktorisasi menjadi bentuk bukan faktorisasinya, ya. Nah, di sini tadi X ditambah ya P, Q, lalu X ditambah Q. Nah, berarti di sini kita bisa aja andaikan bahwa P-nya itu sama dengan negatif 2, lalu Q-nya itu sama dengan negatif 5. Nah, kita tinggal pindahkan ke bentuk yang ini, sehingga dapatlah bentuk yang X dikurang 2 dikali dengan X dikurang 5. Nah, ini kalau kita lihat adalah bentuk perkalian dua suku dengan dua suku. Maka ini hasilnya adalah X dikali X adalah X kuadrat, lalu X dikali negatif 5 itu negatif 5X, lalu selanjutnya di sini selanjutnya 2, negatif 2 dikali X adalah negatif 2X, lalu negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 10. Oke. Nah, kita teruskan saja. Di sini ada dua suku yang sejenis, maka kita langsung jumlahkan dia X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0, ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadratnya terpenuhi, ya. X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Di mana akar-akarnya adalah 2 dan 5. Oke ya. Kita lebih lanjut lagi tentang faktorisasi yang lain. Nah, di sini yang ketiga, di sini ada sebuah bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Di sini kalau kita lihat A-nya itu tidak sama dengan 1. Oke. Nah, kita mengulang kembali pelajaran kelas 8. Jadi faktorisasi itu adalah mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini kita cari nilai P dan Q-nya agak berbeda ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Jadi kalau yang tadi A sama dengan 1, kita cari nilai perkalian P dan Q itu sama dengan C. Tapi kalau di sini enggak ya, bahwa P kali Q itu sama dengan A dikali C. Ya. Lalu P ditambah Q itu adalah sama dengan B. Nah, di sini 2 dikali dengan negatif 3, ya. 2 dikali dengan negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Oke. Nah, udah dapet tadi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Maka kita cari dia kalau dikalikan P dan dikali Q itu sama dengan negatif 6. Tapi kalau dia ditambah P tambah Q itu hasilnya negatif 5. Maka dengan mencari faktor dari negatif 6, kita akan mendapatkan ya hasilnya itu adalah faktornya itu adalah P-nya sama dengan negatif 6 dan Q-nya sama dengan positif 1. Nah,
Yang menjadi hal yang penting perlu diingat di sini, tadi negatif 5-nya itu dirubah, dipecah menjadi negatif 6 dan 1. Ya, maka kita langsung ke bentuknya lebih lanjut. 2x kuadrat dikurang. Nah, 5x itu kan sama aja dengan negatif 5x itu sama aja dengan negatif 6x ditambah 1x atau ditambah x. Oke ya, dikurang 3 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita kelompokkan. Kita kelompokkan sehingga bentuknya seperti ini. Lalu kita faktorisasi distributif 2x setiap kurungannya ya. Nah, 2x kuadrat dengan 6x mereka sama-sama memiliki faktor dari 2x. Maka dirubah jadi seperti ini. Masih ingat ya, waktu pelajaran kelas 8. Oke. Di sini 3. Ditambah, nah ini juga faktor bersamanya nggak ada, jadi kita anggap ini sama dengan 1 ya. Maka dia x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang menjadi faktor persekutuan bersama dua suku ini udah jadi 2 suku ya. Tadi kan ini 3 suku, sekarang jadi 2 suku nih ya. Nah, ini faktor bersamanya adalah x dikurang 3. Itu kita tuliskan lebih dahulu. Lalu dikalikan dengan 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sudah menjadi bentuk perkalian. Maka seperti yang tadi soal nomor 1, kita bisa mendapatkan nilai x1-nya. Maka x1 dikurang 3 sama dengan 0. Maka x1-nya sama dengan 3 ya. Lalu dapat juga x2-nya ya. X2 ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita langsung saja kerjakan. Ini negatif 1, maka x2-nya itu sama dengan negatif 1/2. Jadi akar-akar penyelesaiannya itu adalah, jadi kalau ditanya akar-akar penyelesaian, maka x1, jadi kalau ditanya ya, akar-akar, maka kamu menjawabnya adalah x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif setengah. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaian ya atau HP, maka dalam menuliskan himpunan harus ada kurung kurawal. Maka dia HP-nya sama dengan buka kurung, lalu tuliskan dia x1-nya, lalu x2 ya. Jadi di sini langsung HP-nya adalah 3 dan negatif setengah, seperti itu ya. Nanti kalau kurang mengerti kamu boleh ulang lagi ya, pelajari lagi sampai bisa, pasti bisa karena Miss percaya kamu orangnya cerdas. Nah, lalu soal yang keempat, masih faktorisasi ya, ini masih faktorisasi. Tentukan akar-akar dari sebuah persamaan 4x ya, dikali x tambah 3. Ini adalah bentuk kalau dia kita kalikan itu dari 4x kuadrat ya, ditambah 12x sama dengan 0. Jadi bentuknya itu sama aja seperti ini ya, dibolak-balik. Nah, ini tadi bentuknya bentuk penjumlahan, ini menjadi bentuk perkalian. Jadi udah difaktorisasi. Tentukan x1 dan x2-nya. Ini udah gampang ya. Kita langsung aja ke sini bahwa 4x1 itu sama dengan 0. Maka x1 sama dengan 0/4. Maka x1 sama dengan 0 ya. Nah, untuk x2-nya itu langsung juga x2 ditambah 3 sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akarnya itu adalah 0 dan negatif 3. Atau himpunan penyelesaian dari PK di atas itu adalah 0, negatif 3. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang kelima, di sini ada sebuah bentuk persamaan kuadrat 9x kuadrat
dikurang 36. Oke, nah ini kalau kita pakai distributif nggak bisa, ya faktorisasi distributif nggak bisa, faktorisasi pengeluaran A sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1 juga nggak bisa. Maka kita perhatikan di sini 9 dan 36 itu merupakan bentuk kuadrat, ya bilangan kuadrat. 9 itu bilangan kuadrat dari 3, sedangkan 36 itu adalah bilangan kuadrat dari 6. Jadi kita menyelesaikan atau menentukan akar-akar PK ini adalah dengan menggunakan metode faktorisasi selisih 2 kuadrat. Ya, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, di sini kita rubah bentuknya 9x kuadrat. Artinya bentuk ini kan selisih 2 kuadrat itu berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Ada 2 buah kuadrat yang diselisihkan. Ini kan belum ya. Karena 9 itu merupakan bilangan kuadrat dari 3, maka di sini kita langsung aja rubah 9x kuadrat menjadi 3x dipangkatin 2. Oke. Lalu 36 itu karena merupakan bilangan kuadrat dari 6, maka ini langsung kita rubah menjadi 6 kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah sama kan? Kalau sudah sama gini, ingat saja ketika kita menentukan faktorisasi dari sisi 2 kuadrat, maka di sini langsung 2 kurungan karena dia selisih, maka di sini langsung tambah dan kurang. Ini merupakan sebuah cara yang cepat ya. Lalu di sini hanya bicara tentang A dan B, maka di sini AB, di sini AB. Ya, ingat ya. Ini materi waktu pelajaran faktorisasi faktorisasi kelas 8 ya, faktorisasi kelas 8 jadi kacau gini ya. Oke, aduh malah jadi kehapus, sabar ini terus itu dia. Nah tadi tuh Miss mau bikin ini bentuk faktorisasi selisih 2 kuadrat ini seperti ini ya. Ini A kuadrat dikurang B kuadrat itu hasilnya adalah A ditambah B dikali A dikurang B. Oke. Nah, kita lanjutkan saja. Udah sama bentuknya, maka tinggal langsung 2 rumah kurung 1 tambah 1 kurang. Nah, di sini berarti kita isi dengan 3x, ini juga 3x, ini 6, yang ini juga 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah gini udah mudah menentukan X1 dan X2-nya bukan? Nah, di sini berarti 3X1 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau ini dia 3X2 dikurang 6 sama dengan 0. Udah dapat X1-nya nanti ya. 3X1 sama dengan negatif 6, maka X1 sama dengan negatif 6 dibagi 3. Maka X1-nya sama dengan negatif 2. Oke, nah ini sama seperti cara yang ini, maka 3x2 sama dengan 6, maka x2-nya sama dengan 6 per 3, maka x2 sama dengan 2, maka yang menjadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan 2. Oke, paham ya? Mudah ternyata mencari akar-akar dengan faktorisasi. Tapi anak-anak tidak semua bentuk PK bisa ditentukan akarnya dengan faktorisasi. Terus pakai cara yang apa? Kita coba, ada 2 cara lagi yang lain kan? Kita lanjutkan. Nah, cara yang kedua itu adalah yang tadi kalau ada sebuah persamaan kuadrat tidak bisa ditentukan akar-akarnya dengan menggunakan metode faktorisasi. Kita bisa dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi udah disinggung tentang kuadrat sempurna. Artinya bilangan kuadrat yang hasilnya adalah bilangan bulat, ya itu namanya sempurna. Oke. Yang contohnya seperti tadi tuh udah ada. Kalau misalnya kuadrat sempurna itu seperti ini misalnya, ya. X ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 9. Nah, ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Ini sempurna. Ya, ini sempurna. Sempurna ini. Ya. Nah,
Jadi kalau udah kayak gini kan udah mudah menentukan X-nya ya. Ketika kita menghendaki kuadrat ini hilang, maka ruas yang sebelahnya dirubah menjadi bentuk akar kuadrat. Sehingga jadi seperti ini. Akar kuadrat dari 9. Ya. Sehingga dapatlah dia bahwa akar 9 itu adalah positif 3 dan negatif 3. Ya. Maka X1-nya X1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Dan X2 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Nanti dapat ini. X1-nya sama dengan 1, lalu X2-nya sama dengan negatif 5. Ini maksudnya seperti itu. Ya, ini sekedar pengenalan tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk sebuah bentuk persamaan kuadrat ini kalau dipakai faktorisasi ribet juga ya. Tapi ini yang menjadi kelebihan daripada melengkapkan kuadrat sempurna itu hampir semua persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Jadi kita rubah menjadi seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita langsung karena di sini dia 5x kuadrat, maka dalam mencari akar dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ini A-nya ini harus sama dengan 1. Ya, jadi ya karena itu ini semuanya kita bagi 5. Ya, dengan demikian ini semua dibagi 5. Semuanya dibagi 5. Ya, ini dibagi 5 biar sama dengan 1. Kenapa dibagi 5? Karena A-nya sama dengan 5. Kan 5 dibagi 5 1, jadi memenuhi dong. Nah, ini berarti menjadi 5x kuadrat dibagi 5 berarti menjadi x kuadrat. Negatif 20x dibagi 5 itu menjadi negatif 4x. Negatif 25 dibagi 5 itu sama dengan negatif 5 sama dengan 0. Ini sudah menjadi memenuhi syarat A sama dengan 1. Kalau udah A sama dengan 1, maka kita bisa selesaikan dengan cara kuadrat sempurna. Ya. Nah, di sini step berikutnya itu konstanta kita pindahkan ruas agar menjadi bentuk seperti ini. Ya. Intinya kita mau rubah dia menjadi bentuk X tambah something kuadrat ya sama dengan 5. Nanti ini pindah seperti itu ya. Maka di sini X kuadrat dikurang 4X ya oke, sama dengan ini pindah jadi 5. Nah, bagaimana ini biar menjadi kuadrat seperti ini ya? Bagaimana agar X kuadrat dikurang 4X itu menjadi kuadrat? Maka 4X ini kita bagi 2 dan nanti ditambah dengan B per 2, min B per 2 pangkat 2. Perhatikan ya. Nah, X kuadrat ya dikurang 4 per 2 X ditambah ini negatif 4 per 2 dikuadratkan sama dengan 5. Nah, kalau ruas kiri ditambah dengan negatif 4 per 2 kuadrat, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan negatif 4 per 2 kuadrat ya. Nah, ini kalau udah sama nih ya, sama bentuknya B sama C. Kalau udah sama berarti udah bisa langsung menjadi seperti ini. X karena ini kurang berarti di sini 4 per 2 itu kan sama dengan 2 ya. Oke, kita nggak usah langsung ke sini biar lebih jelas. Pelan-pelan kita ya nak. Di sini X kuadrat berarti menjadi 2X. Oke, 2X ditambah apa? 4 ya kan, 2 pangkat 9 negatif 2 4 kan, ini sama dengan 5 ditambah 4. Nah, kalau seperti ini kan berarti udah bisa kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Oke, dia menjadi X dikurang 2 ya di pangkat 2 ya. Nah, coba aja di sini coba kalau kamu kalikan ya, di sini X dipangkatkan 2X kuadrat 2 dikali ini baru dia jadi tambah 4 gitu ya. Ini kan udah
4/2. Oke, berarti dia sama dengan 9. Nah, udah kayak gitu jadinya, ya. Maka untuk menghilangkan kuadrat, maka sebelahnya dijadiin akar kuadrat, ya. Maka dapatlah nanti sama seperti ini langsung, maka X1-nya sama dengan 1, ya. X2-nya sama dengan -5. Oke. Anak-anak, bentuk matematika itu hanya merubah bentuk tapi nggak mengubah hasil, ya. Seperti ini coba, misalnya biar kalian paham, bentuknya X, ya, X dikurang 2 dikuadratkan itu sama dengan 9, itu sama dengan bentuk X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0, ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini langsung aja ke merah ini ya, ngebuktiin bahwa ini sama. Kan kalau kita rubah ini pasti hasilnya sama seperti X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Ini coba tulis. Nah, ini tadi kan 5 ditambah 4 kan. Oke. Nah, di sini X pangkat 2, ingat kan yang A tambah B nilainya ini loh. Yang A tambah B dipangkatkan 2, maka ini hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, ini kayak gitu juga. Maka di sini dia jadi X kuadrat, ya, ditambah 2 dikali X dikali -2, oke, lalu ditambah -2 pangkat 2 sama dengan 5 tambah 4, oke. Nah, di sini berarti X kuadrat ini hasilnya berapa? -4X, ya kan? Ini berapa di sini? Tambah 4 sama dengan 5 tambah 4. Nah, ini kita pindahkan 4-nya ke samping, maka X kuadrat dikurang 4X sama dengan 5 tambah 4 kurang 4, ya kan? Berarti dia X kuadrat dikurang 4X itu sama dengan 5. Sama kan hasilnya? Jadi matematika itu hanya merubah bentuk tanpa merubah nilai, ya. Jadi ketika dia udah menjadi bentuk seperti ini, intinya bagaimana kita mengubahnya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kalau seandainya ini akarnya bukan akar 9, akar 11, nggak apa-apa, 0 koma kan. Berarti misalkan dia 3 koma. Berarti dia X1-nya positif 3 koma, X2-nya negatif 3 koma, gitu ya, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan ya sayang. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna nih contoh yang kedua, ya. Di sini ada bentuk persamaan kuadrat 4X dikurang 5X kuadrat sama dengan -12. Ini belum memenuhi bentuk persamaan kuadrat, ya. Nah, di sini kita pindahkan yang ruas kiri ke ruas kanan, oke. Ini kalau dirubah ini menjadi 5X kuadrat dikurang 4X, oke, dikurang 12 sama dengan 0, ya. Nah, karena di sini A tidak sama dengan 1, ya, A-nya sama dengan 5, maka semuanya ini kita bagi 5, ya, dibagi 5. Sehingga dapatlah dia bentuknya menjadi 5X kuadrat dibagi 5 adalah X kuadrat. Oke. Nah, di sini 4X dibagi 5 adalah, nah, kita bikin aja 4X per 5. Nggak apa-apa. Kita bikin desimal juga nggak masalah, ya. Baru ini 12 per 5 sama dengan 0. Mau bikin desimal? Ayo kita buat menjadi desimal. Boleh, ayo. Nah, ini berarti dia X kuadrat dikurang 4 per 5 itu sama dengan 0,8X. Oke. Lalu 12 dibagi 5, ya, 12 dibagi 5 itu adalah 2,4, berarti dikurang 2,4 sama dengan 0. Nah, ini kan C ya. C-nya kita pindahkan ke ruas yang lain. Kita ke sini aja biar ada space-nya. Maka di sini menjadi X kuadrat dikurang 0,8X sama dengan, ini pindah menjadi positif ya, 2,4.
Oke. Nah, nggak apa-apa, jangan takut kalau koma-koma. Ya, matematika juga desimal bagus ya. Setelah itu step berikutnya adalah kita bagi dua ini ya. Maka ini 0,8 X dibagi 2 ditambah ya. Ini 0,8 per 2 ya, negatif. Ini dipangkatkan 2. Lalu ini dia 2,4 ditambah. Kalau yang ruas kiri ditambah negatif 0,8 per 2 kuadrat, maka ini juga sama ya, 0,8 per 2 kuadrat. Oke. Lalu kita bikin lagi bentuknya menjadi lebih indah, yaitu di sini 0,8 bagi 2 itu 0,4 X. Sudah. Nah, ini sama aja dengan ditambah negatif 0,4 pangkat 2, ini 2,4 ditambah ini negatif 0,4 pangkat 2. Nah, ini kita bisa teruskan ya. Di sini berarti dia sama-sama udah ada 0,4 ya, maka langsung kita rubah menjadi bentuk seperti ini, kuadrat. X karena ini kurang, maka ini kurang, ini 0,4. Oke, 0,4 kuadrat ya, sama dengan ini 2,4 ditambah positif berapa, 0,4 pangkat 2 berapa? Ya, positif 0,16 ya kan. Nah, kalau udah seperti ini udah mudah. Kita lanjutkan. Bukan 0,5, typo aku ya, typo. Suka typo ya. Apa, masih manusia, salah dikit boleh, kita jangan salah-salah terus ya. Ini berarti dia hasilnya adalah 2,56. Oke. Nah, menghilangkan bentuk kuadrat, sebelahnya dirubah menjadi bentuk akar kuadrat ya. Maka X dikurang 0,4 itu sama dengan akar kuadrat dari 2,56 ya. Nah, akar dari 2,56 itu adalah, nah di sini kita udah dapet ya, kalian bisa mencari sendiri. X dikurang 0,4 mencari akar daripada 2,56 itu adalah positif atau negatif dari berapa? 1,6 ya. Kita buat space lagi di sini. Lanjut ke sebelahnya. Berarti di sini X1 dikurang 0,4 sama dengan positif ya, 1,6. Oke. Lalu X2-nya bagaimana? X2 dikurang 0,4 sama dengan negatif 1,6. Nah, ini udah dapat dengan mudah. Kita dapat X1-nya sama dengan 1,6 ditambah 0,4. Maka X1-nya sama dengan 2. Nah, hasilnya nggak desimal kan? Nah, lanjut di sini X2 itu sama dengan 1,6. Oke. 1,6 negatif 1,6 ya ditambah 0,4 ya, maka di sini X2-nya sama dengan negatif 1,2 ya. Maka akar-akar persamaan kuadrat 4X dikurang 5X kuadrat sama dengan negatif 12 itu adalah 2 dan negatif 1,2. Oke, kita teruskan ya. Nah, ini nomor berapa ya? Oh, nomor 4 ya. Nah, di sini ada sebuah PK negatif 7X sama dengan 15 dikurang 2X kuadrat. Nah, kita akan mencari akarnya dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, syarat pertamanya ini kita rubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Maka di sini yang negatif 2X kuadrat kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Yang ruas kanan pindah ke ruas kiri. Maka di sini menjadi 2X kuadrat dikurang 7X
dikurang 15 sama dengan 0. Oke. Nah, karena ini dia A-nya sama dengan 2, maka ini semuanya harus dibagi 2 ya. Maka dia menjadi X kuadrat ya, 7/2 dia 3,5 X, langsung aja ya, dikurang 15 dibagi 2 7,5. Jadi stepnya biar lebih cepat ya. Nah, langsung yang C-nya pindah ruas, X kuadrat dikurang 3,5 X sama dengan pindah menjadi 7,5. Nah, ini kita bagi 2 ya, dia menjadi X kuadrat ya dikurang 3,5 dibagi 2 itu sama dengan, jadi di sini kita tulis aja deh ya, 3,5 X dibagi 2 terus ditambah dengan negatif 3,5/2 dipangkatkan 2 sama dengan 7,5 ditambah dengan negatif 3,5/2 dipangkatkan 2. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya, ini menjadi 3,5 dibagi 2 itu adalah 1,75 X. Oke, ditambah negatif 1,75 pangkat 2. Oke, ini berarti menjadi 7,5 ditambah negatif 1,75 dipangkatkan 2. Oke, nah ini kalau gini udah sama bentuknya, B dan C-nya, maka kita langsung aja X dikurang 1,75 dipangkatkan 2 itu sama dengan 7,5 ditambah. Nah, kita cari dulu 1,75 pangkat 2 ini berapa. Nah, ini hasilnya adalah 3,0625. Nah, terserah kita mau bulat menjadi 3 juga nggak apa-apa. Ya, kita anggap menjadi 3 aja ya. Kita bikin atau 3,1 ya. Atau kita buat ini sama aja seperti ini, boleh juga. Oke, sebentar. 1,75 pangkat 2. Berarti ini 7,5 ditambah 3,1. Oke. Nah, langsung lanjut lagi. X dikurang 1,75 pangkat 2 itu berarti menjadi berapa di sini? 10,6 ya. Sehingga dengan demikian sama seperti cara berikutnya, 1,75 sebelahnya dirubah menjadi akar kuadrat dari 10,6. Nggak apa-apa ya, jangan pusing kalau udah desimal. Ini kok jadi gini? Apa? Kita lanjut, kita ke atas. Oke, ke atas. Kita tulis lagi dulu, maka X dikurang 1,75 ya, 1,75 itu sama dengan, akar daripada 10,6 adalah, akar daripada 10,6 itu kan adalah 3,255 ya, 2,557. Kita bulatkan saja, dia menjadi tambah kurang 3,26. Boleh ya. Oke, karena dilihat 3,2557 kita bisa bulatkan ya. Nah, di sini berarti dapatlah X1-nya. X1 dikurang 1,75 sama dengan positif 3,26 ya. Nah, berarti X2-nya X2 dikurang 1,75 itu sama dengan negatif 3,26. Nah, kita cari aja X1-nya. X1-nya berarti 3,26 ditambah 1,75. Ya, maka dapat X1-nya adalah X1-nya adalah 5,01 atau kita bisa bulatkan aja sama dengan 5. Ya, terus X2-nya itu sama dengan negatif 3,26 ditambah 1,75. Maka X2-nya adalah sama dengan
sama dengan X2-nya adalah negatif 1,51 ya. Atau bisa juga dia negatif 1,5. Oke, sudah dapat himpunan penyelesaiannya, maka dia himpunan penyelesaiannya adalah ini X2-nya ya. Ini X1-nya berarti dia 5 dan negatif 1,5. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, cara yang ketiga, tadi sudah belajar tentang cara menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Yang pertama dengan faktorisasi, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga itu adalah dengan menggunakan rumus kuadratif. Rumus kuadratif atau dia kenal juga dengan rumus ABC, ya, itu karena dia menggunakan nilai koefisien dan konstanta dari sebuah bentuk persamaan kuadrat, ya. Kalau kalian tahu sendiri bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti A-nya itu ini koefisien dari X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Makanya disebut dengan rumus kuadrat itu sama aja dengan rumus ABC, karena pakai A, B, dan C dari sebuah PK, ya. Nah, rumus kuadratif dari sebuah persamaan kuadrat itu adalah seperti ini. Negatif B ditambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke ya, ini jangan sampai lupa ya. Dimana X1-nya itu kalau tadi plus minus tambah kurang, berarti X1-nya ditambah, X2-nya dikurang. Nah, begitu ya anak-anak ya. Kita langsung saja ke contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah bentuk PK 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita udah dengan mudah mendapatkannya. Jadi anak-anak, untuk menentukan ABC-nya, kamu harus rubah bentuk, pokoknya pastikan bentuk soalnya itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu bla 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 sama dengan 0 ya. Nah, ini udah jelas sekali, maka dapatlah dia A-nya sama dengan 3 ya, lalu B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 1 ya. Maka kita cari tentukan X1 dan 2-nya, itu tulis dulu rumusnya ya, biar kamu lama-lama hafal ya. Negatif B tambah kurang akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4AC ya, baru hasil semuanya itu dibagi dengan 2A. Oke, maka kita substitusi ya, A dan AB dan C-nya itu ke rumus. Maka di sini negatif 4 ditambah kurang, nah B-nya kan negatif 4, berarti negatif 4 dipangkatkan 2 dikurang 4, A-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan 1 ya. Itu dibagi dengan 2A, A-nya sama dengan 3. Oke, kita teruskan, selesaikan dulu yang di dalam akar kuadrat ya. Maka di sini negatif 4 tambah kurang. Nah, kalian jangan terburu-buru, pelan-pelan dan hati-hati dengan tanda minus ya. Negatif 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 dikurang. Nih, 4 dikali 3 dikali 1 itu 12 ya, 12. Lalu di sini 2 kali 3 6. Selesaikan dulu yang di dalam akar. Negatif 4 tambah kurang 16 dikurang 12 adalah akar kuadrat dari 4. Ini per 6 ya. Maka X1 dan 2-nya itu kita bisa dapat bentuk yang lebih sederhana lagi. Akarnya itu adalah positif negatif 2 ya. Kenapa jadi positif dan negatif itu karena dia dalam bentuk akar ya. Nah, ini dibagi 6. Maka dengan mudah kita dapat menentukan X1. X1-nya itu adalah negatif 4 ditambah 2 dibagi 6. Sedangkan X2-nya itu adalah
negatif 4 dikurang 2 dibagi 6. Nah, ini berarti hasilnya berapa? Negatif 2/6 atau sama dengan negatif 1/3 atau negatif 0,33. Itu X1-nya. Ya. Sedangkan X2-nya itu sama dengan negatif 6/6. Maka X2 sama dengan negatif 1. Maka akar-akarnya adalah negatif 0,33 dan negatif 1. Mudah bukan? Intinya kamu harus tentukan A, B, dan C-nya, lalu masukkan ke rumus. Selesaikan dulu di dalam kurung, di dalam akar, baru nanti angka selanjutnya lebih mudah. Hati-hati dengan tanda negatif plus, ya. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 2. Contoh kedua ya adalah menggunakan rumus kuadratif dalam menentukan akar-akar sebuah TK. Ini bentuknya belum memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat. Karena ini kita harus rubah ya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kuadratnya itu ada di ruas kanan kan? Kita pindahkan dari yang kanan ke kiri ya. Maka di sini menjadi 12x kuadrat, ini juga pindah, ditambah 17x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, udah memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat. Maka kita sudah dapat menentukan nilai A, B, dan C-nya ya. A-nya sama dengan 12, lalu B-nya sama dengan 17, dan C-nya sama dengan 6. Nah, kalau udah dapat nilai A, B, dan C, langsung aja masuk ke rumus A, B, C-nya. Ya, X1 dan 2 itu adalah negatif B tambah kurang ya akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, langsung B-nya substitusi negatif 17 ditambah kurang. Ini langsung aja ya substitusi ya. 17 ya, 17 dipangkatkan 2 dikurang 4, A-nya dia 12, terus C-nya 6, ini dibagi 2 dikali 12. Oke, maka X1 dan 2-nya itu kita lanjut ya. Di sini dia negatif 17 ditambah kurang 17 pangkat 2 itu sama dengan 17 kuadrat itu adalah 289 ya. Dikurang berapakah 4 kali 12? 4 kali 48 ya, 48 dikali 6 ya. Itu hasilnya adalah 288. 288 dibagi 2 dikali 12 24. Maka dapatlah X1 dan 2-nya, kita dapat langkah yang lebih sederhana, ya negatif 17 ditambah kurang, nah ini sama dengan akar 1, udah gede-gede hasilnya jadi 1 juga ya. Nah ini dia 24. Oke, kita ke space yang di kanan ya. Nah, kita ke sini. Maka X1 dan 2-nya itu adalah akar 1 ya 1, berarti negatif 17 tambah kurang 1 bagi 24 ya. Maka dapatlah X1-nya. X1-nya adalah negatif 17 ditambah 1 dibagi 24. Sedangkan X2-nya itu adalah negatif 17 dikurang 1 dibagi 24 ya. Ini hasilnya adalah negatif 16/24 ya, sama-sama dibagi 8 dia negatif 2/3 ya, negatif 2/3. Oke, mau bikin desimal juga boleh. Negatif 2/3 itu berarti dia 0,67 ya, negatif ya, jadi kan negatifnya. Oke, nah langsung ke yang X2-nya. Nah X2-nya berarti sini bisa aja dan kita langsung terus X1-nya sama dengan negatif 0,67 ya. X2-nya berarti negatif 17 dikurang 1 berarti negatif 18/24. Ya, ini sama-sama dibagi berapa yang enak, dibagi 6 ya. Dapat negatif 3/24
per 4 ya, atau sama aja dengan X2-nya adalah negatif 0,75 ya. Jadi akar-akarnya itu adalah negatif 0,67 dan negatif 0,75. Sedangkan himpunan penyelesaiannya harus pakai kurung kurawal kalau ditanya di soalnya himpunan penyelesaian. Kan menuliskan himpunan harus pakai kurung kurawal kan? Teruskan ya. Oke anak-anak, nanti teruskan di classroom, ada soal latihan yang harus kamu kerjakan. Miss mau kasih sebuah ayat yang menjadi kekuatan kepada Miss dan berharap juga ini menjadi kekuatan kepada kamu, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di dalam Tuhan segala yang berat menjadi mudah. Karena itu ketika belajar, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi minta hikmat daripada Tuhan sehingga kamu lebih mudah dalam mengerti dan memahami setiap ilmu yang diberikan oleh guru kepada kamu ya. Jangan lupa selalu bahagiakan orang tua kamu dengan prestasi kamu, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terima kasih, dan forget like, subscribe, and share sehingga video ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.